pertanyaan dikatakan pernah mewakili Indonesia di ajang ATP bidang grafis di Arab Saudi tahun 1996. Masya Allah. Kemudian background pendidikan beliau S1 di PTN Jakarta, yang kemudian setelah itu setahun setelah itu beliau mengikuti MTQ nasional di Palu, Sulawesi Tengah, yang kemudian dapat hadiah haji. Hadiah haji yang setelah itu kemudian lanjut S2 di IAIN, belum jadi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian juga yang terkenal, yang paling menarik, beliau itu dijuluki Imam Sudes Indonesia. Ada yang tahu Imam Sudes? Imam Masjidil Haram di Arab Saudi sana. Beliau sosok yang dari Indonesia, banyak disumpahkan yang saja karena suara beliau di barangkali apa namanya Ustaz Al-Fatihah untuk mendengarkan. Nah, barangkali itu seputar beliau, harapan kepada teman-teman semuanya tentunya nanti silahkan ada sesi tanya jawab, teman-teman tanya pada beliau selagi beliau ada di tengah-tengah kita minta motivasi. Pertama Ustaz, kita akan bermula barangkali dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan pada intinya bagaimana Al-Quran bagi pandangan Ustaz secara personal. Kemarin kita bertemu dengan beragam atau tokoh dan sebagainya yang juga bergelut di dalam Al-Quran. Mereka sering menyebutkan hidup, keberkahan hidup bersama Al-Quran. Nah, bagaimana dalam pandangan Ustaz terkait mendefinisikan, mendeskripsikan kalimat tadi keberkahan hidup bersama Al-Quran, dan juga tentunya pada akhirnya nanti motivasi dan juga perjalanan Ustaz sampai bisa sedemikian dekat dan juga terus menerus tentunya setiap aktivitasnya bersama Al-Quran terus sampai sana. Barangkali dulu Ustaz, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya, yang sama-sama kita hormati Ketua Hikmah Wildan Miftahudin ya. Ternyata mahasiswa saya di IAT ya. Saya nggak tahu bahwa beliau ini Ketua Hikmah. Tahunya setelah datang ngantarin undangan ya. Ya, alhamdulillah atas wasilah dari Ketua Hikmah dan panitia ya, saya bisa bersilaturahim pada pagi hari ini dalam rangka TOTQ ya. Ya. Training of Trainer Quran ya. Jadi langsung aja kita mulai. Tadi ditanyakan bagaimana pandangan saya terhadap Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dari awal surah Al-Baqarah ya, Al-Quran itu sudah mendeklarasikan bahwa dirinya itu sebagai hudan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi huda. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai guidance petunjuk ya. Segala sesuatu ini pasti ada manualnya, ya kan? Beli HP ada manualnya kan? Beli televisi ada manualnya kan? Beli AC ada manualnya, betul kan? Bahkan kalau ada satu barang, satu produk diperjualbelikan tapi tidak ada manualnya, nah itu pasti barang itu dianggap apa? Ilegal. Ini jangan-jangan barang seludupan. Kenapa? Karena nggak ada manualnya. Jangan-jangan ini dapat dari pasar gelap, betul kan? Nah,
Manual itu gunanya untuk apa? Untuk memberitahu bagaimana cara menggunakan barang itu. Kalau rusak bagaimana memperbaikinya, bagaimana maintenance-nya, betul kan? Nah, waktu kita beli satu produk barang, kita nggak pernah mempertanyakan manual ini nggak benar. Saya yang lebih tahu, betul kan? Begitu kita terima barang, beli apa aja, beli HP, beli motor, beli mobil, beli AC, beli TV, kita dapat manualnya, kita tidak akan pernah mengatakan, saya nggak perlu manual, saya pakai aja sendiri. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Dia buang manualnya, ya kan? Dia coba-coba aja sendiri. Tapi ada resikonya. Apa resikonya? Trial dan error. Kalau lagi benar-benar, kalau lagi rusak, meledak itu barang, betul? Nah, kita hidup di dunia ini, nggak mungkin Allah turunkan. Kita nggak pernah bercita-cita ingin hidup. Ada nggak yang bercita-cita, ya Allah, saya pengen nanti saya lahir tahun sekian, ya Allah lahirkan saya jadi anak presiden. Ada yang cita-cita? Tahu-tahu udah lahir aja kan? Kita lahir ke dunia ini, berarti kita hadir ke dunia ini bukan berdasarkan keinginan kita, tapi ada yang menggrade, ya kan? Ada yang menggrade, ada yang mendesain. Sama seperti barang tadi, ada yang bikin. Nah, gak mungkin Allah mencipta kita tapi nggak pakai manual. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kenapa? Ya barang yang begitu aja ada manualnya. Masa kebutuhan kita yang fundamental Allah nggak kasih? Kebutuhan yang remeh-temeh saja Allah kasih. Contohnya apa? Apa dek? Kebutuhan kita yang remeh-temeh, yang nggak pernah kita pikirin, Allah kasih apa? Nafas, mata berkedip. Coba 1 jam nggak berkedip, gimana? Perih dan bisa rusak itu mata. Tapi pernah nggak kita menyadari ini ternyata nggak pernah saya pikirin, Allah kasih? Pernah nggak? Enggak kan? Kita udah biasa aja. Padahal itu remeh-temeh, kecil sekali. Kebutuhan kita yang remeh-temeh aja Allah penuhi. Masa kita hidup di dunia ini kita butuh petunjuk, Allah nggak kasih? Itu nggak masuk akal. Di luar sense of rasional. Nggak masuk akal kalau kita ini Allah ciptakan, tapi Allah nggak kasih kita manual, nggak masuk akal. Karena yang remeh-temeh aja Allah kasih, masa yang sangat prinsip dan fundamental Allah nggak kasih? Itu nggak masuk akal. Makanya langsung dijawab oleh Al-Quran Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kamu nggak boleh ragu. Huda. Saya ini manual. Gitu. Nah itu dia ya pandangan kita terhadap Al-Quran. Tapi yang secara itu secara teoritis. Secara praktis yang saya rasakan, karena tadi banyak ditanyakan bagaimana yang saya rasakan, Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Ya, saya bisa jadi dosen itu ceritanya itu gara-gara Al-Quran. Ya. Jadi saya dulu waktu di Aliyah itu pesantren di Darul Ulum Kisaran Sumatera Utara. Di sana itu santrinya itu diberikan kebebasan untuk memilih satu ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya macam-macam.
ada yang pertanian. Kalau pertanian nanti dia dikasih lahan, nanti disiapkan pembinanya, bagaimana cara nanam padi, bagaimana cara ya bercocok tanam. Ada yang pertukangan. Pertukangan itu gimana? Dikasih satu ruangan isinya TV-TV yang rusak, radio rusak, kulkas rusak. Ya. Tapi nanti ada pembinanya, ya. Nanti ada pembinanya. Nanti dia nanti dia yang ngajarin bagaimana cara membetulkan, menservis ya, gitu ya. Ada juga yang misalnya elektronik. Elektronik itu nanti kita dikasih semacam pemancar radio. Nah, di sana ada juga pembinanya. Dan ada tahfiz. Nah, di antara santri itu boleh memilih satu ekstrakurikuler. Silakan pilih, bebas. Nah, saya milihnya tahfiz. Yang lain ada yang milih pertanian, silakan, bebas. Tapi satu santri hanya boleh satu ekstrakurikuler ya. Saya pilihlah tahfiz. Nah, orang-orang yang memilih tahfiz itu dipisahkan. Bukan dipisahkan berarti mereka keluar dari asrama, bukan. Tapi asramanya dibikin khusus. Yang tahfiz dikumpulin satu kamar. Karena apa? Karena supaya gampang dikontrol oleh ustadznya. Kan nanti yang tahfiz ini harus dibangunin pagi-pagi. Betul nggak? Kan harus ada setorannya. Kan dia datang nanti. Nah, kalau campur-campur sama yang lain kan gimana ngontrolnya? Satu di blok A, satu di blok C, satu di blok F, kan susah. Makanya mereka dikumpulkan dalam satu kamar. Ya, kamarnya itu seperti gini, isinya 25 orang. Nah, itu khusus tahfiz. Disitulah saya ngapal, walaupun katakanlah sampai 2 tahun setengah, 30 juz. Ya, sambil belajar. Jadi bukan khusus ngapal doang, belajarnya 3 kali. Pagi masuk jam 7 sampai jam 1, yang dipelajari itu IPS, IPA, kimia, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PMP, masih tahu PMP? Pendidikan Moral Pancasila. Kalau sekarang kewarganegaraan. Itu istirahat, nanti habis asar masuk kelas lagi belajar kitab. Nah, itu program pondok. Kalau yang tadi program kemenak. Kalau yang habis asar sampai menjelang maghrib program pondok. Baca kitab tafsir, baca fikih, tapi yang kitab kuning. Habis isya jam 8 masuk kelas lagi sampai jam 10 malam. Itu mengulang pelajaran dari pagi sampai sore dan mengerjakan PR. Jadi 3 kali belajarnya. Di mana ngapalnya? Ngapalnya di mana? Di sela-sela itu. Jadi orang tidur siang, kita nggak usah tidur siang, ngapal di masjid. Orang habis isya, habis jam 10 malam masuk ke kamar tidur, kita nggak tidur, pergi ke masjid. Jam 1 malam baru pulang ke asrama. Ngapain? Ngapal. Jadi perjuangannya gitu. Sampai itu 2 tahun setengah, baru saya rasakan tidak pernah tidur siang 1 kali pun. Tidak pernah tidur di bawah jam 12 1 kali pun. Selama sampai bisa 30 juz. Sebelum subuhnya jam 4 kita bangun jam setengah 3 atau jam 3. Ke masjid lagi, ngapal lagi. Jadi memang ini perlu ekstra. Waktu dijalani beratnya memang luar biasa. Tapi itu di awal. Tapi kalau kita sudah masuk ke bulan ke-3, bulan ke-4, bulan ke-5, itu rasa beratnya itu udah nggak ada.
justru kita akan kehilangan. Misalnya, saya pernah coba, saya hari ini nggak mau ngapal, saya mau tidur aja, tidur siang. Seperti santri-santri yang lain. Apa yang terjadi? Nggak bisa tidur. Karena yang terbayang dalam pikiran kita, waduh, saya kehilangan setengah juz. Akhirnya nggak bisa tidur, balik lagi ke masjid. Jadi kalau sudah terbiasa, justru kita merasa kehilangan. Nah, ini prosesnya saya ceritain. Kemudian alhamdulillah hafal 30 juz, ikut MTQ, ikut MHQ, juara 1 di Palu tahun 1995 30 juz, dapat hadiah seperti tadi. Ini kan sekedar motivasi ya. Ya. Ini motivasi ya. Nah, kemudian ini kan ceritanya, saya jadi dosen itu berkahnya Al-Quran. Ada pembibitan dosen untuk dikirim ke Mesir, tapi syaratnya harus hafal 8 juz. Kemudian di tengah program ada satu peserta yang mengundurkan diri. Akhirnya harus dicarikan siapa penggantinya yang sudah hafal, karena nggak mungkin dari nol lagi. Akhirnya saya dapat itu kesempatan. Setelah itu ada persyaratan untuk jadi dosen, saya ikut, prosesnya dilalui, akhirnya kepilih jadi dosen. Itu berkah apa itu? Al-Quran. Dari situ beraktivitas Al-Quran lagi, ya dapat fasilitas segala macam Al-Quran. Jadi tapi memang ya itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Waktu kita menjalani itu, niat kita itu hanya pingin saya mau di kepala saya ada Al-Quran. Kita pingin di kepala kita itu ada filenya Al-Quran. Mau nggak? Jangan cuman filenya Ayu Ting Ting, 3 album ada di sini. Apalagi Noah ada, Ungu ada. Buktinya apa? Hafal semua kan? Hafal gak? Nah, kenapa yang begitu bisa hafal, mengapa yang Al-Quran gak bisa hafal? Kok kita gak bisa bikin file Al-Quran di kepala kita? Betul kan? Jadi itu saja semangatnya. Kemudian dari situ kita kalau nanti dan insya Allah ada keberkahan Al-Quran itu. Dan itu tanpa kita duga-duga sebelumnya. Saya juga nggak pernah menduga-duga. Yang penting saya menjalani saja. Kita ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan, nanti saya supaya disebut ini, supaya dapat itu. Enggak. Itu hanya mengalir begitu saja. Jalani itu dengan penuh keikhlasan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Nah ini kan calon-calon pengajar Al-Quran ya. Training of trainer Al-Quran. Jadi ini sudah berada pada jalan yang lurus. Jadi kalian ini sudah berada pada Siratal Mustaqim. Ya. Inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Menjadi orang yang belajar dan mengajar. Jadi kalian punya ilmu, diajarkan. Tapi tidak boleh statis, hanya ngajar. Tetap belajar juga. Karena ilmu Quran itu, kalau kita pecah-pecah itu banyak sekali. Pertama harus bisa baca, betul kan? Setelah bisa baca apa? Ngerti, tahu artinya, udah 2. Setelah tahu artinya, tahu tafsirnya, ilmu tafsir. Setelah tahu tafsirnya, kalau bisa hafal, tahfiz. Ya kan? Setelah tahfiz, tadabbur. Setelah itu implikasi, diamalkan, aplikasi.
Kalau ulumul Qur'annya dipecah-pecah, itu banyak lagi. Ada tahsin, nanti ada tahsin kan? Ada ilmu qiraat, betul kan? Udah belajar kan ilmu qiraat? Ada qiraat sabah, ada qiraat asyar, ada arba asyar. Itu belajar qiraat aja kita habisin umur kita nggak habis-habis. Ada lagi rosam usmani. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik posisi itu kamu mengajarkan Al-Qur'an dan kamu belajar. Jadi apa yang kita tahu ajarkan, tapi jangan diam, kita tetap belajar terus. Saya sudah bisa tahsin, sudah bagus. Terus udah ngerti belum? Oh belum, berarti belajar belajar terjemah. Sudah ngerti belum? Oh, udah, saya belajar tafsir. Ngerti qiraatnya enggak? Jadi itu akan memperkaya. Sehingga tahu ajarkan. Dan kita insya Allah ya masuk kepada ya tadi udah berada pada jalur yang benar ya. Jadi ini sebuah ya apa namanya bentuk pengabdian kita ya, apalagi berdasarkan data. Saya nggak tahu surveinya tahun berapa ini, 2018 atau kapan tuh, bahwa buta aksara Al-Quran di Indonesia itu masih tinggi. Ada yang menyebut 65%, ada yang mengatakan 63%. Kita aja di sini yang di UIN aja juga baca Qur'annya bervariasi kan? Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang juga kurang. Apalagi di tengah-tengah masyarakat. Nanti kalian pulang ke daerah kalian, coba periksa berapa persen buta aksara di RT kita itu. Betul nggak? Nah, kalian akan mengambil peran di situ. Sibukkanlah diri dengan Al-Quran sampai kita tidak bisa mengucapkan apa yang kita pinta, tapi Allah akan memberi melebihi apa yang kita pinta. Nah itu rumusnya itu. Sibukkan diri dengan Al-Quran sampai karena sibuknya kita lupa meminta kepada Allah, tapi Allah akan beri melebihi apa yang kau pinta. Nah itu rumusnya. Jadi ini saya apresiasi ya acara training apa namanya apa tadi? Training of Trainer Al-Quran. Ini sudah berada pada Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Barangkali sebelum nanti ini pertanyaan terakhir dari Wildan, satu orang aja barangkali perwakilan dari teman-teman ya. Ustaz, dari Ustaz hafal Al-Quran 30 juz, kemudian menjadi imam istiqlal dan juga tentunya saat menjadi imam dengan bacaan-bacaan dan juga surah-surah dan ayat-ayat tertentu, ada nggak sih yang menjadi satu ayat pegangan Ustaz? Yang kalau Ustaz baca ayat itu sangat menyentuh dan memang jadi pegangan hidup sampai saat ini Ustaz. Barangkali itu Ustaz. Secara spesifik tidak ada ya, karena ayat yang dibaca di Istiqlal itu dia bertukar-tukar tiap hari. Jadi misalnya kalau Maghrib Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, Isya ayat 11 sampai 20, Subuh ayat Al-Baqarah 21 sampai 30. Besok lanjutkan lagi sampai hatam. Jadi alhamdulillah kita udah hatam. Jadi ayatnya terus berputar. Ya, tapi yang katakanlah ya, yang sangat menyentuh itu bukan artinya ayat yang lain tidak menyentuh, tapi yang termasuk sering saya baca
itu yang surah apa namanya, Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil Itu termasuk sering saya baca kalau di apa namanya, memimpin sholat, kecuali kalau ayatnya itu sudah seperti tadi, itu kita nggak bisa milih ayat, kita harus berdasarkan jalan terus dia. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan cepat dari teman-teman. Ada yang mau bertanya? Perempuan atau laki-laki? Ya, silakan. Mau dikasih enggak? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kondisi pertanyaannya Ustaz. Jadi sedikit dilihat juga kopi dan sedikit bahwa ada salah satu tokoh yang memang punya tafsir yang bernama Syihab, di mana dia dijadikan adalah sebagai sesuatu. Nah, kita ingin tahu versi dari Ustaz mungkin dari Ustaz. Nah, ini kira-kira kalau versi Ustaz ini Al-Quran tidak sebagai apa? Atau sebagai lainnya hal tadi dari Profesor Rosyid itu sebagai apa? Nah, jika ada mungkin bisa jadi sebagai beberapa juga sebagai kita dan pertemuan nanti, insya Allah bakal jadi sebagai seorang mentor yang tentunya tidak dari masih supaya teman-teman dari selalu bersemangat untuk belajar Al-Quran dan sebagainya. Sekian, terima kasih Ustaz. Iya. Jadi saya mengikuti apa yang dipesankan dalam banyak keterangan yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab itu. Beliau itu kan mengambil dari hadis Nabi sesungguhnya. Apa namanya? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan mencari dan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau dapat syafaat Al-Quran, maka jadikan diri kita ini menjadi sahabatnya Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Al-Quran itu memiliki banyak rahasia. Betul? Dia seperti berlian. Berlian itu kalau dilihat dari depan, tapi kalau dilihat dari samping, pancarannya, keindahannya beda lagi. Lihat dari atas, beda lagi. Betul? Al-Quran itu juga begitu. Kita dalami hari ini, kita resapi, kita tadabburi, kita mendapatkan makna. Begitu besok kita baca, kita dalami, kita dapat makna yang baru lagi. Jadi Al-Quran itu akan membuka rahasia dia, tapi Al-Quran tidak akan membuka rahasianya kecuali kepada sahabatnya. Ini sahabat Wildan siapa? Haikal. Pasti Wildan gak akan mau membuka rahasianya kecuali kepada sohibnya. Betul gak? Bestinya. Sampai yang urusan-urusan pribadi. Betul kan? Apakah seseorang akan mau buka rahasianya kepada sembarang orang? Hah? Kepada siapa dia akan buka rahasianya? Besti dia, sahabat dia. Al-Quran menyimpan banyak rahasia, menyimpan banyak misteri, menyimpan banyak makna, tapi dia tidak akan buka, tidak akan kasih kecuali kepada yang mau jadi sahabat dia. Nah, itu kira-kira. Karena itu jadikan hari kita itu tiada hari tanpa Al-Quran,
sehingga kita diakui sebagai sahabatnya Al-Quran, dan suatu saat Al-Quran akan membuka rahasianya karena kita sudah jadi sahabatnya. Nah, itu termasuk keberkahan-keberkahan itu yang tidak pernah kita bayangkan. Yang penting sekarang kalian mahasiswa ini gak usah berpikir, oh nanti akan begini, ini untuk masa depan saya bagaimana. Gak perlu. Sekarang kalian sibukkan saja diri kalian sesibuk-sibuknya. Kalau perlu apa aja kegiatan, ikut aja. Di samping kuliah, jangan gara-gara itu malah DO, kan salah juga. Berarti itu melenceng dari tujuan. Tapi kuliah bagus, tapi jangan sampai ada mahasiswa yang tidak ada kegiatannya, diam-diam aja. Itu bahaya. Sibukkan kalian saat ini. Ini the golden age. Ini waktu emas kalian. Terus bagaimana mengisi waktu emas ini? Sibukkan diri kalian sesibuk-sibuknya sampai tidak ada waktu yang kosong sedikit pun. Kapan itu akan bermanfaat? Setelah nanti posisinya mungkin 10 tahun berikutnya, mungkin 20 tahun berikutnya. Jadi bahaya kalau ada mahasiswa yang begitu ditanya tidak punya kegiatan apa-apa. Ah, itu bahaya. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Ustaz. Dan karena menunjukkan waktu, Ustaz juga ada kegiatan lain, kita doakan Ustaz semoga dilancarkan dalam menjalankan aktivitasnya. Dimudahkan semua aktivitas dan juga rezekinya tentunya. Amin. Serta keluarga dan juga para. Terima kasih. Karena setelah ini kita mau isi lagi di Bapak Ustaz. Mohon doanya. Selanjutnya ada sedikit Ustaz hargaan dan juga ceramah dari kami semua. Kami silakan ya, langsung saja dari